Selamat datang di webinar Gula Bijak bertemakan Unlocking the Secrets of Blood Sugar Control. Acara ini merupakan bagian dari program Gula Bijak Ambassador 2025 yang bertujuan untuk membekali teman-teman semua dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyuarakan kampanye bijak konsumsi gula, khususnya dalam mencegah diabetes di usia remaja dan dewasa muda. Sebelumnya perkenalkan, aku Wafa Rahmatina, biasa dipanggil Wafa, dari Research and Development of Gula Bijak. Nah, hari ini aku akan menjadi Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman selama sekitar 2 jam ke depan. Oke, keren banget nih. Jadi di Zoom meeting ini udah ada 1.000 orang, nggak deng, udah ada 43 orang yang bersemangat banget gitu ya, hari Sabtu pagi udah join webinarnya Gula Bijak gitu. Aku pribadi juga sebenarnya sangat bersemangat ya teman-teman, karena hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gimana sih caranya kita bisa mengontrol gula darah kita gitu ya, supaya kita nggak kena penyakit diabetes. Nah, semoga semangat aku ini bisa menular juga ke teman-teman semua. Semoga semangat aku bisa nyampe ke tempat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Mungkin ada yang dari Aceh, mungkin ada yang dari Sulawesi, dari Papua, dimanapun itu semoga semangat aku juga bisa nyampe ke teman-teman gitu ya. Nah, aku sih berharap bukan aku doang ya yang semangat. Jadi, boleh nih teman-teman diketik di kolom chat, gimana sih mood-nya teman-teman hari ini? Apakah bersemangat juga? Apakah senang? Apakah masih ngantuk? Atau ada yang hari ini lagi lapar, belum sarapan atau gimana? Oke, semangat semangat. Yeay, sambil makan. Boleh boleh, silakan sambil makan. Semangat banget semangat banget. Oke, siap lapar. Kalau lapar boleh sambil makan juga, nggak apa-apa teman-teman. Sarapan itu baik untuk tubuh kita. Oke, berarti pada semangat ya hari ini. Aku seneng sih kalau misalnya pada semangat juga. Jadi supaya nanti kita belajarnya tuh nggak ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi beneran kita bersemangat karena mau belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi dan supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Nah, selanjutnya supaya acara kita selama 2 jam ke depan bisa lebih kondusif, dalam webinar hari ini kita punya beberapa rules nih yang harus dipatuhi bersama. Mungkin boleh operator di next slide? Oke, rules yang pertama adalah teman-teman diharapkan untuk bergabung dalam webinar ini menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, tolong dimatikan mikrofonnya apabila tidak diperlukan atau tidak sedang berbicara. Dan yang ketiga, teman-teman boleh banget nih on cam, dinyalain kameranya jika memungkinkan. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Lalu teman-teman juga sangat diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan gitu ya untuk mempublikasikan dokumentasi webinar hari ini dengan menandai akun Instagram @gulabijak. Dan yang terakhir, link presensi sekaligus sertifikat baru akan dibagikan di akhir acara. Jadi, pastikan teman-teman tidak leave Zoom sebelum acaranya selesai ya. Karena kalau misalnya mau dapat sertifikat, mau ada namanya di presensi, teman-teman harus menunggu sampai akhir acara. Oke? Semoga rules-nya bisa kita patuhi bersama ya teman-teman semua. Oke, walaupun tadi teman-teman bilang, "Oh, hari ini semangat nih," gitu, "hari ini semangat banget mau belajar," tapi aku tahu hari ini masih jam 9 pagi, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih, kayaknya otak aku belum siap gitu untuk belajar, untuk berpikir secara serius," gitu. Mungkin ada yang sebenarnya masih ngantuk juga, tapi nggak mau ngomong aja di chat tadi, malu gitu, soalnya yang lain bilangnya semangat, gitu kan. Nah, untuk membakar semangat teman-teman semua dan biar pada lebih fokus, lebih melek gitu ya. Sebelum kita belajar sama narasumber keren hari ini, kita akan main games terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita akan main games bernama Kahoot. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah main Kahoot sebelumnya? Boleh nih operator, mungkin kita gantian ya share screen-nya sama Kahoot. Oke, udah banyak yang pernah main Kahoot ya. Nah, hari ini kita akan main Kahoot bareng-bareng bersama Gula Bijak. Belum pernah kan kalau sama Gula Bijak? Oke, kita masih menunggu. Oke, mmm, ini ada kayaknya sinyalnya ya, ada sedikit blocking-blocking. Oke, udah aman sih, aman aman aman.
Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama bermain Kahoot, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bisa join Kahoot-nya, bisa dibuka, websitenya Kahoot, sebentar. Ini aku ketik juga ya di kolom chat. Ini teman-teman bisa join ke website ini, kemudian dimasukin kode yang ada di layar gitu, 6664852 gitu. Nah, baiknya sih sebetulnya teman-teman join Kahoot-nya ini pakai device yang berbeda sama yang teman-teman gunakan untuk join Zoom meetings gitu. Jadi nanti di layar Zoom teman-teman akan ada soal-soalnya gitu ya. Dan nanti di device yang teman-teman gunakan untuk login Kahoot ini, teman-teman bisa milih jawabannya, bisa dipencet gitu. Jawabannya yang benar yang mana ya? A, B, C, D atau A atau B? Atau apa? Jawabannya nanti kita lihat gitu. Nah, di Games Kahoot ini nanti bakal ada pemenangnya juga, teman-teman. Bakal ada podiumnya gitu ya. Ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang menang adalah mereka yang bisa menjawab dengan benar dan jawabannya paling cepat gitu. Jadi, kita akan menguji kecepatan dan ketepatan kita di sini. Nah, mungkin kita tunggu 2 menit lagi kali ya. Sampai jam 9.38 baru kita akan start Kahoot-nya. Oke, udah ada 25 orang yang bergabung. Masih kita tunggu teman-teman semuanya. Di Zoom meeting sana ada 51 orang. Jadi harusnya ada lebih banyak lagi ya yang join ke Kahoot-nya, masih ditunggu. Oke, 29 orang. Apakah masih akan bertambah lagi? Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, masih nambah nih. Terakhir yang join Ai. Siapa tuh Ai? Ayah? Ayam? Ayam? Ai? Ayu? Ini teman-teman boleh ya joinnya pakai nama asli boleh, pakai nama samaran boleh, nama tetangga juga boleh. Ada diabetes akut di sini, takut banget. Oke, mungkin kita extend 1 menit gimana sampai 9.39 ya, baru kita start. Atau mungkin kalau ada yang mau join tapi masih terkendala, mungkin masih loading, boleh diketik di kolom chat juga supaya ditungguin. Oke, udah 9.39 apakah? Oke, masih loading. Nggak apa-apa, ditungguin, aman aja. Kita tungguin. Kita menunggu Nazwah dan teman-teman lainnya. Oke, ada 30 orang. Ini makin ramai makin seru guys, jadi join aja. Oke, udah 9.40. Nazwa gimana Nazwa? Apakah sudah berhasil join? Apakah bisa kita mulai? Oke, udah ada namanya Nazwa di layar. Oke, karena udah 9.40 dan nggak ada yang minta ditungguin lagi kan ya. Jadi boleh nih,
Kita start Kahootnya sekarang. BTW ada 7 pertanyaan ya, guys. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Gula bijak Kahoot. Oke, pertanyaan pertama. Benar atau salah? Apakah stres bisa meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2? Oke, udah 32 jawaban. Waktunya masih ada 3, 2, 1. Oke, ada 26 orang yang menjawab benar. Iya, jadi benar ya teman-teman. Stres itu bisa meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, kita lihat papan skor dulu. Oke, Fahri memimpin. Fahri, GG, dan diabetes akut. Takut banget diabetes akut gitu ya. Ini adalah top 3. Apakah bisa dikalahkan di 6 soal selanjutnya? Kita lihat. Oke, pertanyaan kedua. Asupan karbohidrat seimbang yang harus kita makan dalam sehari adalah sebesar berapa persen? Berapa persen? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ini nggak bisa googling ya guys, karena waktunya tinggal 8 detik lagi. Oke, keren banget lagi. Mayoritas menjawab benar teman-teman. Jadi asupannya itu harusnya 45 sampai 65%. Kita lihat papan skornya. Tadi siapa paling atas? Fahri ya? Oh, sayang sekali Fahri tergeser oleh Ai. Keren banget. Ai, Afri, dan juga Fatim tiba-tiba naik ya. Oke, kita lanjut. Gak apa-apa teman-teman, masih ada 5 soal lagi. Oke, tiba-tiba ya. Susu apa yang selalu telat? Susu apa yang selalu telat? Susu kedelai, susu kental manis, susu murni nasional, susu UHT. Kayaknya untuk pertanyaan ini nggak akan ada di materi narasumber kita nanti ya. Jadi tolong dijawab aja teman-teman. Susu kedelai. Kenapa susu kedelai ya? Karena kedelai jalannya lambat. Nggak tahu. Kenapa susu kedelai? Maaf banget, bukan aku yang bikin. Karena susu kedelai. Delay Oh, sampai susu kan telat. kedelai. Oh, susu kedelai. Oalah, oalah momen, baru tahu. Dipikir-pikir nggak kepikiran. Oke, kita lihat papan skornya. Oh, sayang sekali. Ai dikalahkan oleh Amelia. Keren kamu, Amelia. Tapi Ai masih ada di papan skor. Dan juga Afri juga masih ada. Oke, kita lanjut. Soal keempat. Berapa lama kita dianjurkan untuk berolahraga dalam seminggu? 60 menit, 100 menit, 120 menit, 150 menit? Ini jawabnya pada cepet-cepet banget ya. Masih ada waktunya padahal. Oh, sayang sekali. Belum banyak yang menjawab dengan benar. Hanya 10 orang. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita lihat gimana papan skornya sekarang. Wow, Fahri. Fahri muncul lagi jadi top scorer pertama. Terus ada King Ular. Takut banget King Ular, King Cobra kah? Naik paling tinggi. Oke, nggak apa-apa guys. Masih ada berapa sih? 3 lagi, 3 lagi. Oke, target gula darah sebelum makan untuk penderita diabetes mellitus adalah ini nggak apa-apa guys, kita di sini aspen aja, asal pencet. Karena kita baru akan belajar nanti gitu. Wow, keren lagi. Paling banyak menjawab benar 80 sampai 130. Oke, kita lihat siapa yang sekarang menjadi ranking 1. Masih Fahri, saudara-saudara. Keren banget Fahri ini. Curiga Fahri adalah narasumber, enggak kan? Oke. Masih ada Fahri, Afri, dan juga Sar. Tinggal 2 soal lagi guys, 2 soal lagi.
Soal keenam, mana yang bukan cara untuk manajemen stres? Apakah shopping sebebas hati? Apakah olahraga secara rutin? Apakah fokus fokus pada saat? Apakah ungkapkan keluh kesah? Silakan dipilih. Oke, mayoritas menjawab shopping sebebas hati. Iya, shopping sebebas hati bisa sih sebetulnya ngurangin stres, tapi kalau, eee, dompetnya terbatas jadi makin stres lagi gitu kan. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Oh, keren banget jujur Masih Fahri yang pertama. Oh, ada Alika merupakan pendaki tertinggi, keren banget. Alika nih udah bisa nih hiking Rinjani. Oke, kita lanjut soal terakhir. Sayur apa yang bisa angkat-angkat? Apakah wortel, apakah tomat, apakah brokoli, ataukah buncis? Jujur nggak tahu juga lagi jawabannya, nanti minta klarifikasi ya guys, tolong. Jawabannya adalah brokoli. Kenapa tuh brokoli? Hazaki mungkin tahu kenapa brokoli jawabannya? Brokoli. Betul, karena brokoli. Oke, keren banget brokoli. Oke, sekarang kita lihat podiumnya ya guys. Oh, oke. Ini udah ketebak ya dari tadi. Jadi juara satunya adalah Fahri, kedua adalah Sar, yang ketiga adalah Afri. Mungkin ada yang mau mengaku siapa yang bernama Fahri di sini? Siapa 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 yang Permisi menggunakan Kak. nama Fahri? Oh, ini Fahri. Fahri keren banget, kamu udah fokus banget ya pagi ini. Iya, alhamdulillah udah fokus, udah kegiatan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu udah sarapan ya Fahri pasti? Sudah sarapan. Oke, tuh kan. Pantas otaknya bekerja dengan baik. Oke, selamat ya Fahri sudah menjadi pemenang Kahoot di webinar Gula Bijak hari ini. Siap, terima kasih. Dan juga selamat kepada tadi siapa ya nomor 2? Sar dan juga Afri ya. Selamat sudah sampai di podium 2 dan 3. Oke, lagi share screen lagi. Oke, dan terima kasih banyak juga. Iya kan ya, Sar dan Afri. Oke, selamat semuanya, keren-keren. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Semoga games tadi sedikit memberikan gambaran gitu ya ke teman-teman, sebenarnya kita mau belajar apa sih hari ini, dan semoga jadi lebih semangat gitu ya, karena tadi udah ada semangat-semangat berkompetisi, berusaha mengalahkan Fahri walaupun tidak tercapai. Oke, nah karena udah semangat, mungkin boleh operator di-share screen lagi PowerPoint-nya? Oke, karena teman-teman udah semangat dan kayaknya udah mesinnya udah menyala banget gitu ya. Oh ya, kalau misalnya ada teman-teman yang tadi belum bisa join games-nya dan kayak, "Aduh aku nyesel banget Kak tadi nggak ikut." Teman-teman tinggal stay tune aja menunggu agenda-agenda Gula Bijak selanjutnya karena kita pasti ada games-games seru lainnya, oke? Untuk hari ini kita cukupkan sampai sini dulu games-nya. Dan karena teman-teman udah semangat banget, udah fokus banget juga ya, kita langsung aja masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu belajar gimana sih caranya kita bisa mengendalikan gula darah gitu ya. Nah mungkin sedikit prolog, jadi sebetulnya penyakit diabetes di dunia ini tuh ada banyak banget tipenya teman-teman. Ada diabetes yang dia disebabkan oleh keturunan gitu ya. Ada yang disebabkan oleh kelainan genetik. Jadi kayak mungkin bawaan dari bapaknya, ibunya, kakeknya gitu. Ada juga yang dia disebabkan oleh kondisi kehamilan gitu. Jadi ketika perempuan hamil itu tuh sebetulnya dia bisa juga kena, salah satu tipe diabetes gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman baca lebih dalam lagi ya tentang diabetes, ternyata lebih dari 90% kasus diabetes di dunia ini itu disebabkannya bukan karena keturunan, bukan karena kehamilan juga, tapi karena gaya hidup kita sendiri gitu. Itu disebutnya sebagai diabetes mellitus tipe 2. Jadi, kalau misalnya gaya hidup kita sehat, terus kita bijak mengonsumsi gula, sebetulnya penyakit diabetes ini bisa banget dicegah gitu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih cara mencegah diabetes itu. Gimana caranya kita bisa mengendalikan gula darah kita supaya tetap dalam batas normal, batas wajar gitu ya, jadi nggak kena diabetes. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya kayak,
gimana sih cara mengandalkan gula darah? Apakah kita harus menjadi avatar gitu ya, mengandalkan api, air, tanah, udara? Ataukah kita nggak boleh makan gula sama sekali? Atau apakah kita harus olahraga sehari 3 jam gitu ya, supaya gula darah kita tetap terkontrol? Nah, pertanyaan teman-teman semua akan dijawab oleh narasumber keren kita hari ini. Mungkin boleh next slide, kita akan kenalan dulu sama narasumber kita. Oke, jadi narasumber kita hari ini, adalah Dokter Sarwan Hardi yang merupakan volunteer Dompet Duafa. Dokter Sarwan merupakan lulusan pendidikan kedokteran FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saat ini Dokter Sarwan bekerja sebagai dokter poli umum di Klinik Sehat Bersama Medika. Dokter Sarwan memiliki segudang aktivitas organisasi, pengabdian masyarakat, dan juga prestasi yang keren-keren banget. Di antaranya adalah anggota Departemen Kaderisasi HMPS SPD FK UIN Syarif Hidayatullah, kemudian tim medis ekspedisi Taman Nasional Ujung Kulon Sekolah Alam Bekasi tahun 2025, dan juga tim medis kejuaraan karate Piala Kapolres Metro Jakarta Timur tahun 2025. Nah, di sini Dokter Sarwan sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum dokter, apakah sudah siap, sudah ready? Salam. Sorry baru bisa on kamera. Ah, iya dok, nggak apa-apa dok. Oke, gimana Oke, dokter kabarnya hari ini dok? alhamdulillah baik. Sorry ya tadi sempat saya minta ini sedikit mundur soalnya saya habis jaga IGD. Kebetulan saya udah di rumah sakit ya ininya kerjanya. Jadi baru selesai tadi sekitar jam 8 terus harus ada operan segala macam. Jadi ternyata takut nggak keburu. Oh iya dok, iya nggak apa-apa banget dok. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya hari ini. Padahal abis jaga IGD ya teman-teman. Tapi kita lihat dokter Sarwan ini masih tersenyum dan masih bersemangat sekali mau sharing sama kita hari ini. Terima kasih banyak dokter. Nah sebelumnya dokter apakah akan share screen sendiri atau mau dibantu oleh panitia dok? Minta tolong dibantu aja ya. Oke baik. Kalau gitu minta tolong operator kita switch screen ya ke materinya dokter Sarwan. Baik, kepada Dokter Sarwan, waktu dan layar kami persilakan, Dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Dr. Sarwan, ya saya dokter umum. Pada kesempatan pagi ini, saya akan sedikit berbagi mengenai manajemen gula darah. Next. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal secara garis besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian manajemen gula darah. Yang kedua, pentingnya manajemen gula darah. Yang ketiga adalah komplikasi jika gula darah tidak terkontrol. Dan yang keempat, bagaimana strategi manajemen gula darah. Next. Apa itu manajemen gula darah? Next. Manajemen gula darah adalah upaya seseorang untuk menjaga kadar gula dalam darah tetap dalam batas normal, baik itu pada penderita diabetes maupun orang yang tidak memiliki diabetes. Next. Mengapa manajemen gula darah itu penting? Next. Yang pertama yaitu untuk mencegah diabetes. Jadi pada teman-teman yang belum pernah dan jangan sampai ya, semoga ya, yang tidak pernah terkena diabetes, jangan sampai terkena diabetes. Cara mencegahnya ya dengan manajemen gula darah. Yang kedua, mencegah komplikasi diabetes dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Jadi pada penderita diabetes yang sudah diagnosis diabetes itu, apabila tidak manajemen gula darah, besar kemungkinan akan terjadi komplikasi yang akan
memakan biaya perawatan kesehatan yang lebih mahal jika terkena komplikasi dari diabetes tersebut. Maka dari itu, manajemen gula darah itu penting untuk mencegah komplikasi diabetes dan mengurangi biaya perawatan kesehatannya. Next. Apa saja sih komplikasi yang akan terjadi jika gula darah tidak terkontrol? Next. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi dengan menyerang beberapa organ. Yang pertama, contohnya ada mata. Apa aja yang terjadi? Yaitu retinopati. Contohnya retinopati itu adalah kerusakan pada retina mata atau persarafan mata sehingga matanya tidak bisa melihat. Kemudian bisa terjadi katarak. Biasanya kalau keluhan katarak ini pasien merasa matanya penglihatannya berkabut seperti ada kabut putih ya pada saat melihat. Kemudian ada glaukoma. Jadi glaukoma ini adalah peningkatan tekanan bola mata. Maka akan terasa nyeri di sekitar bola matanya. Kemudian bisa juga menyerang ginjal. Yang akan terjadi adalah nefropati atau kerusakan sel-sel ginjal yang akan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian juga bisa menyerang saraf tepi atau neuropati. Biasanya keluhan yang dirasakan pada pasien yang menderita ini adalah kebas kesemutan biasanya ya. Kebas kesemutan di ujung-ujung jarinya. Kemudian bisa menyerang juga otak. Yang paling sering adalah stroke. Ya, jadi ini cukup berbahaya ya, komplikasi dari diabetes ini stroke atau cerebrovascular disease ini kelainan pada pembuluh darah di bagian otak. Kemudian juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan yang terakhir juga bisa menyebabkan menyerang di kaki ya, biasanya ekstremitas ya. Biasanya orang terkenal kaki DM atau gangren nyebutnya. Jadi kalau di orang awam itu kebanyakan menganggap itu kalau sakit gula itu ada gula kering atau gula basah gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah kalau gula basah itu ya dia diabetes tapi kakinya udah komplikasi, udah basah, udah bernyenyeh, udah banyak luka gitu. Pak, jadi itu sebenarnya bukan tipe penyakit gula tapi memang komplikasi dari gula tersebut kayak gitu. Yang besar kemungkinan tahap selanjutnya ya kakinya bisa diamputasi ya kalau sudah tidak berfungsi lagi ya. Next. Kemudian bagaimana strategi manajemen gula darah? Next. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Tapi secara garis besar di sini ada yang pertama pemantauan gula darah mandiri, kemudian yang kedua rutin minum obat dan rutin kontrol bagi penyandang diabetes mellitus, yang ketiga menjaga asupan makanan, yang keempat olahraga, yang kelima berhenti merokok, dan yang keenam manajemen stres. Next. Nah, kita bisa menyebut ada yang namanya pemantauan gula darah mandiri, yaitu merupakan pemeriksaan gula darah secara berkala menggunakan glukometer. Jadi mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama alat untuk cek gula ini ya. Pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pengobatan yang didapat. Ya, jadi ada waktu-waktunya, ada strateginya untuk melihat kapan kita harus mengecek gula darah menggunakan alat glukometer ini. Next. Nah, ini cara memakai glukometer ya. Yang pertama cuci tangan, ya yang jelas cuci tangan, kemudian ujung jarinya kita biasanya usap menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol, kemudian ujung jarinya di apa namanya ditusuk dengan jarum kecil hingga mengeluarkan darah sedikit, kemudian ditaruh di strip gulanya. Nanti alat glukometernya akan membaca berapa jumlah gula darahnya. Next. Nah, ini untuk target gula darah untuk penderita diabetes. Sebenarnya eh, kalau untuk teman-teman yang normal ya, yang masih belum menderita diabetes, teman-teman boleh pakai angka ini ya sebagai patokan
tapi bukan sebagai ini ya, sebagai diagnosis. Oh, kalau kayak begini saya berarti lebih dari ini saya kena diabetes dong. Enggak juga. Justru kalau misalkan teman-teman melakukan ini terus terasa lebih, angkanya lebih, ya angka gula darahnya lebih, maka teman-teman harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut tuh ya ke fasilitas kesehatan dan ke dokternya ya untuk menentukan apa emang diabetes atau enggak. Jadi secara parameter gula darah ini diukur ada 2 waktu ya. Yang pertama sebelum makan dan yang kedua 1 sampai 2 jam sesudah makan. Targetnya berapa? Kalau sebelum makan target gula darahnya 80 sampai 130. Nah, kalau misalkan sesudah makan 1 sampai 2 jam sesudah makan targetnya yaitu kurang dari 180. Nah, kalau pada penderita diabetes kalau angkanya lebih dari ini ya, lebih dari 130 kalau sebelum makan atau lebih dari 180 sesudah makan, ya 1 sampai 2 jam sesudah makan, maka perlu evaluasi lagi. Ya, kan kalau pada penderita diabetes mereka konsumsi obat-obatannya bagaimana? Apakah rutin? Apakah sesuai dosis? Nah, ini bisa menjadi parameter pengukuran apakah mereka minum obatnya betul atau tidak. Next. Nah, ini contoh obat-obatan diabetes mellitus. Secara garis besar, obat diabetes mellitus itu ada 2 macam. Ada yang bisa dikonsumsi secara oral, ya, diminum, ya. Kemudian ada yang bisa dikonsumsi dengan menggunakan eh, jarum, ya, jarum yang disuntikan di kulit, ya. Kalau contoh yang diminum, contohnya ada metformin, di sini ada glimepiride, ya. Kemudian kalau yang menggunakan jarum disuntik di kulit itu insulin namanya ya. Next. Nah, kemudian yang berikutnya asupan makanan. Ya, ini nice to know. Jadi untuk asupan makanan seimbang itu terdiri dari 3 hal. Harus ada karbohidrat, ada protein, sama lemak. Ya, porsinya karbohidrat ini 45-65%. Kemudian proteinnya 10-15% dan lemaknya 20-25%. Nah, untuk karbohidrat itu ada 2 jenis ya, karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Nah, untuk karbohidrat kompleks itu lebih diutamakan karena tidak hanya mengandung gula tapi mengandung serat juga. Kayak misalkan beras merah, kemudian roti pipi sama gandum utuh ya, itu merupakan salah satu contoh karbohidrat kompleks. Kemudian konsumsi sedikit lemak jenuh dan tinggi serat ya. Dan usahakan asupan kalori yang kita makan sesuai dengan berat badan ideal kita. Jadi jangan sampai berlebih ya. Itu untuk makanan. Kemudian untuk minuman ada beberapa minuman yang baiknya dihindari ya untuk menjaga kadar gula darah tidak terlalu tinggi ya. Di sini terdapat beberapa jenis produk yang cukup digemari masyarakat namun tidak sehat karena dia mengandung karbohidrat sederhana ya, gula sederhana yang dapat menyebabkan gula darah meningkat secara drastis ya. Contohnya apa? Ada minuman bersoda, ada minuman berenergi, ada jus buah dalam kemasan, ada minuman teh dan kopi kekinian, ada makanan cepat saji atau junk food, dan minuman beralkohol. Next. Kemudian berikutnya ada olahraga. Nah, olahraga ini yang dianjurkan ada 2 jenis, bisa aerobik sedang atau aerobik berat. Nah, contoh dari aerobik sedang ada jalan cepat, ada sepeda santai, ada renang ya. Kemudian kalau aerobik berat itu contohnya lari ya, lari, ada renang gaya cepat dan senam aerobik. Nah, tentunya kalau untuk belum bentar ya. Kalau untuk olahraga ini baiknya per minggu itu dibagi ya menjadi 3 sampai 4 kali aktivitas. Contoh, teman-teman mau di hari Senin, Kamis, Minggu. Nah, itu kan 3 kali aktivitas. Nanti tinggal teman-teman pilih. Misal teman-teman mau pakai yang aerobik berat. Misal lari ya. Targetnya berapa? Kalau aerobik berat
Itu target seminggu 90 menit per minggu ya. Jadi kalau misalkan teman-temannya menjadwalkan 3 hari, kayak misalkan tadi Senin, Kamis, Minggu, ya berarti masing-masing hari porsinya 30 menit larinya, kayak gitu. Begitu juga sama ya, yang aerobik sedang cara ngitungnya sama. Next. Nah, kemudian yang terakhir nih teman-teman, merokok dan stres. Jadi merokok itu terbukti, menurut penelitian ya, terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan risiko diabetes mellitus tipe 2 dan juga dapat memperburuk kondisi diabetes yang sudah ada, teman-teman. Jadi zat dalam rokok itu bisa merusak sel-sel penghasil insulin yang berguna untuk memasukkan gula ke dalam sel tubuh gitu. Kemudian yang kedua ada stres. Nah, ini juga stres terbukti meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 karena pengaruhnya ke hormon ya, teman-teman. Next. Nah, ini terkait manajemen stres. Jadi ada beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan untuk manajemen stres. Yang pertama, ungkapkan keluh kesah teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya masalah, teman-teman punya pikiran lagi stres mikirin apa gitu. Kalau bisa jangan dipendam sendiri, jangan dipendam terlalu lama sendiri. Usahakan cerita ya ke orang terdekat teman-teman. Mau itu temen ya, mau itu orang tua ya, usahakan tetap cerita ya. Supaya apa? Supaya lebih lega ya. Biasanya orang kalau udah cerita itu lebih lega ya. Kemudian yang kedua, olahraga secara rutin teman-teman. Jadi dengan olahraga ini akan memicu pelepasan hormon yang namanya endorfin teman-teman. Yaitu hormon yang membuat diri kita lebih bahagia. Jadi dengan olahraga bisa lebih bahagia, stresnya bisa terkurangi. Kemudian yang ketiga, melakukan meditasi atau yoga. Nah, ini juga dapat merilekskan pikiran yang sedang stres juga. Karena akan mengurangi ada yang namanya hormon kortisol, teman-teman, hormon penyebab stres. Jadi kalau orang yang lagi stres itu hormon kortisolnya tinggi. Nah, dengan meditasi atau yoga ini akan menurunkan hormon kortisol. Itu. Kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan seperti apa? Ya, yang menyenangkan teman-teman, misalkan hobi teman-teman ya, atau hal lain yang emang membuat teman-teman merasa senang ya, sehingga pikiran stres itu perlahan-lahan akan berkurang ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya fokus pada saat ini. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir atau terlalu cemas akan waktu yang akan datang gitu, teman-teman. Jadi terlalu cemas, nanti ini gimana ya, nanti itu gimana ya. Udah pokoknya fokus aja, usahakan yang terbaik pada saat ini gitu ya. Ya meskipun perlu persiapan untuk masa depan gitu, tapi jangan terlalu ambil pusing karena dengan adanya kecemasan itu akan memicu stres dan akan mengakibatkan apa yang kita inginkan itu jadi berantakan sebenarnya. Itu ya, kalau udah panik duluan, udah cemas duluan, itu satu langkah untuk jatuh sebenarnya ya, kalau udah stres duluan. Next. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Sarwan atas materinya yang singkat tapi informatif banget gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, mungkin bisa langsung membuka pikiran kita gitu kayak gimana sih caranya sebetulnya kita bisa mengontrol gula darah gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan menggunakan fitur raise hand, atau jika teman-teman terkendala gitu ya, mungkin susah mau on mic, bisa juga pertanyaannya diketik di kolom chat, nanti akan dibantu untuk dibacakan, gitu. Nih jangan ragu-ragu untuk bertanya ya teman-teman, karena ini
tumben banget nih kita ada narasumbernya langsung gitu, ada dokternya langsung di sini. Oke, mohon izin Dok, mungkin, pertanyaannya kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu, bagaimana? Oke, Iya, baik. setuju, Kak. Oke, baik Dok. Yang pertama ini ada dari Muhammad Anugrah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Iya, Terdengar terdengar. jelas. Oh ya baik. Jadi gini dok, apakah tadi saya masih kurang paham gitu dok, hubungannya stres, hormon kortisol sama meningkatkan diabetes itu eh, hubungannya seperti apa dok? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kurang tidur gitu, apakah itu berpengaruh dok sama meningkatkan peluang diabetes gitu? Itu sih dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Anugrah. Selanjutnya di sini ada dari Fatimah. Silakan Fatimah. Kedengeran nggak, Kak? Kedengaran, kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima. Izin bertanya, dokter. Tadi kan sempat disebutkan mengenai merokok itu salah satu apa ya, yang memberikan dampak buruk juga ke diabetes kan ya tadi ya. Apakah itu berlaku hanya untuk eh, rokok batangan atau seperti rokok elektrik yang sekarang makin banyak penggunanya kayak vape, pod, atau apapun itu namanya, apakah itu mempunyai pengaruh yang sama seperti rokok batangan atau untuk saat ini baru hanya ada research yang membahas mengenai rokok batangan itu sendiri. Itu aja sih dok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fatimah. Em, mungkin bisa dijawab dulu ya dok, karena tadi Anugrah tadi pertanyaannya 2, jadi udah 3 gitu. Jadi pertama tadi hubungan stres dengan meningkatkan diabetes itu gimana? Terus kalau kurang tidur apakah berpengaruh terhadap diabetes? Dan apakah rokok yang bisa berpengaruh ke diabetes itu hanya rokok batangan atau rokok elektrik juga? Tuh. Mungkin silakan kepada Dokter Sarwan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, stres ya, ini sebenarnya berhubungan ya. Kurang tidur dengan stres itu sangat berpengaruh ya. Jadi tidur yang cukup itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Semakin kurang tidur ya, semakin kurang cukup kita tidur, maka resiko stres pada pikiran itu akan makin besar. Nah, itu nomor satu. Nah, terus yang kedua mengenai kortisol ya. Jadi kalau stres itu, jadi gini, kortisol itu hormon stres. Jadi semakin stres, semakin tinggi kortisolnya. Apa dampaknya pada diabetes? Jadi peningkatan kadar kortisol akibat stres itu dapat menyebabkan ada yang namanya resistensi insulin. Ya, jadi resistensi insulin itu adalah kemampuan sel-sel tubuh untuk menyerap glukosanya jadi berkurang gitu, menyerap gula dalam darah berkurang gitu. Akibatnya gula dalam darah jadi tinggi gitu. Gula darah jadi tinggi, baru nanti timbul komplikasi diabetesnya. Arahnya ke situ ya. Jadi hormon kortisol yang tinggi dapat menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua mengenai rokok. Saya sih belum ini ya, belum baca lebih jauh ya mengenai produk-produk pengganti rokok ya, entah itu rokok elektrik atau apalah yang lain itu ya. Cuma kalau berdasarkan jurnal yang saya baca itu mengenai rokok ini ya, rokok konvensional ya. Tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Hubungannya ke diabetes ya. Iya, apakah Jadi rokok tuh elektrik juga berpengaruh gitu dok? hmm, kalau rokok elektrik atau produk pengganti rokok, saya sih belum nemu penelitiannya ya. Saya belum baca, jadi saya juga belum paham lebih jauh ya. Tapi yang saya pahami ini mengenai rokok konvensional. Kalau rokok konvensional itu kandungan-kandungan yang ada dalam rokok itu dapat merusak
organ tubuh yang namanya pankreas. Jadi tubuh kita tuh punya yang namanya pankreas. Nah, pankreas ini fungsinya untuk menghasilkan insulin gitu. Insulin fungsinya untuk membantu tubuh kita menyerap gula dalam darah gitu. Jadi kalau misalkan organ pankreasnya rusak, insulinnya turun, ya maka tubuh sel-sel yang yang akan menggunakan gula di dalam darah itu akan menurun juga kemampuannya. Jadi kayak gitu ya. Tapi yang teman-teman perlu eh, ingat adalah ini mungkin out of topic ya. Nah, tubuh manusia itu secara fisiologis, secara normal diciptakan emang tidak punya organ untuk mengolah asap gitu teman-teman. Jadi kalau paru-paru yang biasa kita gunakan buat bernapas, kalau udah kena asap, ya kena asap, kena polutan, polusi-polusi ya, itu kalau udah kena seperti itu, kalau udah rusak, ya akan sulit sembuhnya kayak gitu, karena tubuh kita tidak punya organ untuk mengolah asap kayak gitu. Jadi mau itu produknya rokok, mau itu produknya elektrik atau pengganti lain, usahakan tetap dihindari ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu teman-teman. Oke, baik dok. Dok, mungkin saya izin follow up question sedikit tadi terkait Hmm. kurang tidur itu ternyata bisa berpengaruh ke diabetes juga karena dia bisa meningkatkan stres gitu ya dok. Nah, berarti untuk mungkin umur-umur seusia teman-teman gini dok, kayak remaja atau dewasa muda, itu baiknya tidur yang cukup itu berapa jam ya dok sehari? Dan apakah jam tidurnya juga berpengaruh gitu? Misalnya kita tidurnya 6 jam, tapi baru tidur jam 2 sampai jam 8 gitu. Apakah itu tetap dibilang sebagai tidur yang cukup atau bukan? Begitu dok. Oke, jadi untuk jadwal tidur yang cukup ya, itu memang idealnya 7 sampai 8 jam ya per malam. Dulu penelitiannya itu eh, bagusnya tidur tuh ya malam kayak gitu. Tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam gitu, karena malam itu jadwalnya tubuh itu istirahat. Jadi dengan tidur itu sel-sel tubuh akan beregenerasi gitu ya. Yang rusak akan diperbaiki seperti itu ya. Namun penelitian terbaru eh, mengatakan bahwa meskipun misalkan eh, teman-teman jadwal tidurnya beda nih, malam nggak bisa tidur, misal karena mungkin ada aktivitas atau apa, tapi teman-teman tetap bisa mengganti tidur di siang hari, itu tetap boleh gitu. Jadi penelitian terbaru itu mengungkapkan ya sama aja gitu. Yang penting harus tetap ada tidurnya kayak gitu. eh Kalau saya pernah berbagi ya sama eh, guru saya, sama dosen saya, dokter juga. Cuma beliau waktu itu dokter spesialis anak ya, dokter spesialis anak. Kalau beliau itu bilang sebenarnya kalau untuk kita nih orang nih minimal banget mau sibuk-sibuknya kita kayak gitu kan. Minimal 4 jam tidur dapat secara ini ya, secara berkualitas kayak gitu. Minimal 4 jam gitu. Tapi untuk idealnya yaitu 7 sampai 8 jam per malam. Apalagi buat kita kan, bagi anak muda nih yang masih apa namanya, semangat-semangatnya buat beraktivitas gitu ya. Ngerjain project ini, project itu, belajar ini, belajar itu gitu ya, sampai kurang tidur. Ya usahain minimal 4 jam sih kalau ini ya. Yang penting 4 jam tapi berkualitas gitu. Berkualitas itu ya begitu tidur ya jangan kebangun-kebangun kayak gitu. Jadi pas bangun udah lewat 4 jam baru bangun, nah itu baru tidur yang berkualitas gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Semoga tadi pertanyaan dari Anugrah sama Fatima udah terjawab ya. Karena masih ada waktu, mungkin izin pertanyaan batch selanjutnya, Dok. Ayo, Di sini ada follow. Winahyu. Kepada Winahyu, dipersilakan.
Izin bertanya, sekarang itu kan banyak yang sering stres karena tekanan sekolah, media sosial, dan overthinking masa depan. Nah, kalau misalnya dia itu punya potensi diabetes karena keturunan atau gaya hidup yang kurang sehat, seberapa besar pengaruh stres sehari-hari yang bisa mempercepat munculnya gejala diabetes? Dan kalau misalnya dia itu stres, nggak stres, terus stres lagi dalam jangka waktu yang lumayan panjang kayak 1 bulan, 2 bulan, itu tuh apakah potensi diabetesnya naik turun atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Minahyu. Uh, Mungkin izin juga dok, di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Jadi pertanyaan kedua ada dari Moning. Moning ini bertanya, kalau misal keturunan kita ada yang kena penyakit diabetes, berapa persen ya dok kemungkinan keturunan selanjutnya bakalan kena diabetes juga? Terus apakah ada tips gitu dari dokter mungkin jika kondisinya mengalami hal ini? Gitu. Itu pertanyaan kedua, Dok. Jadi, berapa persen keturunannya kemungkinan kena diabetes juga dan tips supaya nggak kena diabetesnya gitu ya, walaupun ada keturunan. Dan yang ketiga ada pertanyaan dari Agni, Dok. Uh, Katanya izin bertanya, Dok, kalau diabetes dan asam urat itu apakah berbeda atau sama? Karena Kak Agni ini sempat sakit telapak kaki seperti ditusuk dan panas. Ini mungkin hubungannya dengan tadi dokter menjelaskan komplikasi diabetes itu bisa ke ekstremitas juga ya, Dok. Gitu. Ya, mungkin itu dok 3 pertanyaannya tadi. Pertama dari Winahyu, kalau memang sudah keturunan diabetes gitu ya, terus dia stres itu berapa persen resikonya bisa meningkat? Nah, saya nyusun kalimatnya dulu nih, biar dijawab semua dulu. Oh ya, baik dok, sip dok. Jadi gini, tadi itu yang pertama masalah apa tadi? Oh, yang stres itu ya. Iya dok. Jadi gini, potensi pemicu diabetes, ya potensi pemicu diabetes yang paling besar itu sebenarnya bukan stres, tapi gaya hidup, ya konsumsi makanan dan aktivitas fisik, ya. Tapi kalau orang yang jadi gini, diabetes itu ada beberapa faktor risikonya, ya. Faktor risiko diabetes itu ada beberapa. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang bisa kita ubah, ya. Ada yang tidak bisa kita ubah, kayak gitu. Kalau stres, ya, kalau stres itu termasuk yang bisa diubah, ya. Jadi saya review lagi ya, kalau untuk risiko terkena diabetes itu, yang pertama, ini yang bisa dimodifikasi ya. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, berat badannya berlebih ya, atau gemuk ya. Kemudian yang ketiga, ada riwayat darah tinggi ya. Yang keempat, dietnya nggak sehat ya, tinggi gula sama rendah serat ya. Yang kelima, ketidakseimbangan lemak dalam tubuh gitu, dislipidemia ya. Jadi kalau stres enggak itu kita harus lihat dulu faktor lain, terutama faktor yang ini nih tadi, makanan sama aktivitas fisik. Kalau makanan sama aktivitas fisiknya aja, teman-teman bisa nilai diri teman-teman sendiri gitu ya, udah nggak bener kayak gitu ya. Ditambah lagi teman-teman ada stres, itu makin meningkat teman-teman kayak gitu. Tapi itu nggak peduli teman-teman stresnya hilang, timbul atau gimana, tapi utamakan yang tadi, pencegah faktor risiko yang dapat diubah yang paling besar tadi itu, mengenai makanan dan aktivitas fisik. Jadi seperti itu ya, mengenai ininya, perbandingannya kayak gitu ya, gimana stres bisa ke arah diabetesnya kayak gitu. Terus yang kedua tadi mengenai apa tadi, ini ya, genetik ya. Iya dok. Jadi Resikonya berapa sebenarnya persen? jadi tuh kalau untuk genetik ya, ini terutama untuk diabetes tipe 2 ya, itu sebenarnya cukup signifikan ya. Terutama ya kalau pada beberapa penelitian itu menunjukkan
kalau salah satu orang tua ya, itu punya diabetes, resiko anak kena diabetes itu bisa meningkat hingga 15%. Ya, tapi jika kedua orang tua dua-duanya punya diabetes, ya resikonya bisa sampai 75%. Nah, ini menjadi faktor risiko teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang orang tuanya nih salah satu atau keduanya punya riwayat diabetes, ya teman-teman harus aware banget nih, terutama tadi tuh mengenai asupan makanan sama aktivitas teman-teman kayak gitu. Syukur-syukur teman-teman mau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ngecek ya, diambil darahnya, dicek gula darahnya kayak gitu. Kira-kira saya ada diabetes nggak kayak gitu. Terus teman-teman juga harus perhatikan ada nggak keluhan-keluhan klasik pada penderita diabetes. Contoh keluhan klasik pada penderita diabetes apa? Yang pertama jadi lebih sering lapar. Terus yang kedua jadi lebih sering aus. Terus yang ketiga jadi lebih sering buang air kecil. Dan yang keempat penurunan berat badan yang teman-teman nggak tahu penyebabnya apa kayak gitu. Ya, jadi kesimpulannya ya tadi kalau satu orang tua aja itu kurang lebih 15%, tapi kalau dua-duanya ada riwayat diabetes meningkat ya jadi 75% kayak gitu ya. Terus yang ketiga apa tadi gula darah sama ini ya, diabetes sama ini ya asam urat ya, Iya, itu betul. dua hal yang berbeda teman-teman ya. Jadi kalau asam urat itu zat sendiri ya, zat sendiri. Kalau misalkan kelebihan asam urat itu gejalanya beda sama diabetes. Jadi kalau diabetes itu kelebihan gula, kalau asam urat itu kalau lebih namanya hiperurisemia ya, hiperurisemia ya. Kalau gula hiperglikemia, kalau asam urat hiperurisemia. Nah, kalau penyakit yang biasanya ditimbulkan oleh asam urat ya itu namanya gout arthritis ya, gout arthritis. Jadi peradangan sendi-sendi akibat asam urat yang tinggi. Biasanya kalau asam urat tinggi itu menyerangnya di kaki ya, sendi-sendi kecil dia nyerangnya. Jadi kayak misalkan ujung-ujung jari jempol, paling sering tuh ujung-ujung jari jempol. Gejalanya apa? Bisa ada bengkak, paling sering tuh kelihatan ada bengkak ya, bengkak di ujung jari atau sela-sela jari. Kemudian nyeri, kemerahan dan terasa agak panas ya di jari-jari itu kayak gitu. Dan dibuktikan ya dengan pemeriksaan asam urat. Alatnya simpelnya yang kayak tadi, yang kayak glukometer ya, kayak glukometer dicek di ujung jari ya, dikasih jarum sedikit keluar darahnya, dicek asam uratnya kadarnya berapa ya. Kalau pada perempuan jangan lebih dari 5 ya. Kalau pada laki-laki jangan lebih dari 6 ya. Kayak gitu ya. Jadi beda ya kalau diabetes ya itu tadi keluhan klasiknya ya. Makin sering lapar, makin sering minum, makin sering haus, ya makin sering buang air kecil, kayak gitu ya. Kalau kok nyeri-nyeri sih enggak ya, kalau diabetes tuh paling itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Semoga dari Winahyu, Moning, dan juga Agni sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin izin, Dok, satu batch pertanyaan lagi, karena masih ada di kolom chat. Mana. Ayo lanjut. Oh ya, baik dok. Ini yang pertama ada dari Maida. Katanya, saya pernah dengar dan sempat merasakan juga mengenai beberapa buah seperti semangka dan melon yang setelah makan membuat tubuh lemas dan kepala pusing. Sempat baca itu ada hubungannya dengan gula darah maupun tekanan darah rendah. Namun sebenarnya seperti apa sih dok mekanisme yang terjadi dalam tubuh yang berkaitan dengan gula darah tersebut? Lalu bagaimana sebaiknya waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah-buahan yang berhubungan dengan mekanisme gula darah tersebut gitu. Jadi mungkin apakah betul tadi melon dan semangka itu bisa berpengaruh ke gula darah dan kalau iya mekanismenya seperti apa, Dok? Dan kira-kira waktu yang tepat untuk konsumsi buah tersebut tuh kapan? Itu yang pertama, Dok. Sama kemudian yang kedua ada dari Nazwa, katanya
Saya pernah mendengar dari beberapa orang tua bahwa risiko diabetes itu diturunkan silang gender. Jadi semisal ibunya yang terkena diabetes, maka resikonya akan menurun ke anak laki-lakinya, begitupun sebaliknya. Apakah hal ini mitos atau memang faktanya seperti itu, Dok? Mungkin itu pertanyaan kedua, Dok. Nah, silang gender ya. Sebenarnya kalau silang gender sih beberapa penelitian ada yang bilang iya, beberapa penelitian ada yang bilang ya sama aja kayak gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata kayak gitu ya. Ada beberapa penelitian memang yang menyebutkan kalau misal bapaknya nih ya, bapaknya yang kena diabetes, nanti anak perempuannya yang lebih rentan itu ada ya, atau sebaliknya ibu ke anak laki-lakinya itu ada. Tapi beberapa juga yang lebih kuat yaitu tadi yang terbaru nggak memandang gender ya, tapi lebih ke faktor risikonya eh, berapa orang tua nih yang punya riwayat kayak gitu ya. Berapa orang tua yang punya riwayat ya, kalau misalkan satu doang 15% ya, kalau misalkan dua-duanya makin meningkat kayak gitu 75%. Karena kan mereka dua DNA-nya kan akan bertemu kayak gitu ya, jadi akan meningkat. Kemudian yang kedua, semangka tadi sama melon ya. Iya betul, Dok. Semangka dan melon. Sebenarnya kalau untuk konsumsi apa namanya semangka sama melon ya, kalau buah-buahan itu sebenarnya nggak bikin bukan gulanya ya yang bikin pusing ya sebenarnya, tapi emang ada kandungan lain dalam buahnya yang pada beberapa orang yang bikin pusing atau sakit kepala, punya efek lain kayak gitu ya. Karena pada dasarnya buah-buahan itu meskipun dia banyak mengandung gula ya, dan dia banyak mengandung gula, tapi mereka juga banyak seratnya kayak gitu. Mereka juga banyak seratnya, apalagi juga banyak airnya kayak gitu ya. Sehingga kadar gula dalam darah itu tidak meningkat secara drastis teman-teman gitu ya. Mungkin kalau meningkat secara drastis itu bisa bikin pusing, cuma kalau pada buah-buahan sih harusnya enggak. Nah, pertanyaannya apa kalau pada semangka tuh memang ada ya, setahu saya tuh ada zat yang memang dia itu micu pusing ya, kayak migrain, dia kayak lebih pusing, sakit kepala, kelayangan kayak gitu ya. Karena kalau pada semangka tuh ada kandungan yang namanya nitrit ya. Nitrit ini ada proses patofisiologisnya yang memang dia bisa memicu lemes apa kayak sakit kepala, pusing kayak gitu. Terus kapan sebaiknya untuk konsumsi buah ya? Tergantung teman-teman di sini tujuannya mau apa. Kayak misalkan teman-teman mau buat diet kayak gitu ya, mau buat diet. Nanti teman-teman harus lihat dulu nih, teman-teman mau konsumsi buah apa kayak gitu. Misal saya kasih contoh yang semangka kayak tadi deh, kayak semangka kayak tadi. Kalau saya sih biasa menyarankan kalau untuk konsumsi buah mending malam teman-teman ya, karena apa? Karena kalau malam tuh biasanya kalau orang lapar malam bagusnya konsumsi buah. Karena apa? Kalau malam itu tubuh itu sebenarnya udah bukan jatahnya lagi untuk cerna makanan kayak di siang hari kayak gitu. Lebih ke istirahat, lebih ke penyerapan gula-gula gitu yang udah dicerna sebelumnya. Jadi kalau teman-teman konsumsinya buah itu lebih cocok kalau pada malam hari gitu, terutama teman-teman yang pada mau diet nih kayak gitu. Contoh buahnya ya apa aja bisa, semangka bisa, pisang bisa, paling bagus sih apel ya kalau misalkan untuk diet seperti itu. Paling gitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih Dok. Semoga terjawab pertanyaan dari Maida dan juga Nazwa. Mungkin satu lagi kali ya, last chance banget. Apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Atau sudah kita cukupkan? Oh, oke. Ada Muhammad Anugrah lagi. Boleh, silakan terakhir. Oh ya, Dok, jadi kan Bu, masalah kalau diabetes itu kan luka tuh misalkan DWH ya. Nah, itu tuh dia eh,
yang menyebabkan dia jadi berbeda gitu, proses penyembuhan lukanya lama, itu akibat gulanya yang tidak terserap atau dia gulanya berubah gitu dok. Jadi mungkin gulanya berubah di dalam darah, terus jadi dia nggak terserap, atau karena emang gulanya gula itu aja, cuman nggak terserap gitu dalam tubuh dok. Jadi akhirnya bikin lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Paham nggak dok maksud aku? Iya paham. Iya paham arahnya kemana saya paham. Tadi Kak, tadi siapa namanya Anugrah ngomong apa tadi? DWH apa? Iya, DWH, Diabetic Wound Healing, itu loh. Oh, oke oke oke. Oh, oke oke. Saya paham sudah. Oke, saya langsung jawab ya. Iya dok. Jadi kalau untuk komplikasi diabetes, misal luka pada kaki ya, kaki diabetik ya kita nyebutnya ya, itu faktornya banyak ya, faktornya banyak. Tapi yang paling penting itu adalah kepatuhan minum obat ya, kepatuhan minum obat. Jadi misalkan gitu, seseorang yang udah kena eh, kakinya udah ada luka kayak gitu, kalau misalkan minum obatnya masih nggak teratur, itu akan bisa semakin parah ya, lukanya akan semakin menyebar. Apa penyebabnya? Kalau diabetes itu gula dalam darah kan tinggi ya, kadar gula dalam darah tinggi. Ibaratnya gini, ini saya apa? Saya analogikan, saya umpamakan misal selang deh, selang atau sedotan ya, selang deh. Pembuluh darah tuh ibarat selang, teman-teman. Yang di dalamnya ada air ya, ada darah nih ya. Semakin banyak gula, semakin tinggi konsentrasi gula di dalam darah, maka airnya, darahnya ya, itu akan semakin kental, teman-teman. Ya, jadi kayak misalkan teman-teman bikin ini aja, bikin air gula ya. Air gula kan kental tuh. Ya, air gula kan makin banyak gulanya makin pekat, makin kental. Kayak gitu juga darah tuh kayak gitu juga gitu. Nah, tubuh itu, sel-sel tubuh itu perlu nutrisi, teman-teman. Nah, nutrisi perlu oksigen ya untuk hidup ya, untuk napas juga sel-sel tubuh tuh. Jadi eh, kalau apa namanya, air di dalam selang itu ya, darah di dalam pembuluh darah itu pekat kental karena gula darahnya tinggi, maka dia akan sulit untuk mencapai pinggiran-pinggiran sel, teman-teman, kayak gitu. Jadi eh, sel-sel tubuh yang ada di tepi-tepi ya, pinggir-pinggiran nih, kayak terutama kaki gitu ya, itu akan lebih sulit mendapatkan oksigen, mendapatkan nutrisi ya, sehingga sel-selnya ini mati kayak gitu. Sebenarnya bukan gula darahnya yang berubah, enggak, tapi emang ya gula darahnya itu aja sebenarnya. Karena gula darahnya nggak terkontrol ya, tinggi terus, nggak mau minum obat, nggak mau berubah gaya hidup itu. Ya lama kelamaan makin lama makin banyak sel yang mati, makin lebar kakinya yang luka. Ya makin lama makin lebar, lama-lama diamputasi kayak gitu. Ya, kejawab nggak pertanyaan saya kira-kira. Terus oh ya ada satu lagi faktor, satu lagi tadi mengenai apa diabetic wound healing ya. Ini sih sebenarnya ranahnya ini ya, ranahnya dokter bedah ya kayak gini ya, bedah vaskular biasa gini atau ya dokter penyakit dalam. Ada namanya perawatan luka kalau pada kaki diabetes tuh kayak gitu. Ada tekniknya sendiri gitu ya, perawatan luka gimana supaya nggak membusuk ya, harus menjaga kelembapan ya gitu-gitu pokoknya. Itu biasanya diajarin tuh pada pasien-pasien dengan ada kaki luka ya, luka diabetes. Nah, kepatuhan menjaga perawatan luka tuh juga penting ya, di samping minum obat. Kalau dia malas bersihin lukanya, malas menjaga ganti kasa misal kayak gitu kan, bersihin lukanya malas, ya makin parah juga. Terlebih itu bisa menjadi sarang infeksi. Nah, itu bisa jadi infeksi, bisa demam, bisa ke seluruh tubuh lagi, nanti komplikasinya lebih parah lagi sih. Paling kayak gitu ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga sudah terjawab ya Muhammad Anugrah pertanyaannya. Dan karena keterbatasan waktu juga, jadi
Mungkin izin dokter dan teman-teman kita cukupkan sesi Q&A-nya terlebih dahulu gitu. Tadi udah ada 9 pertanyaan gitu ya, insya Allah udah terjawab semua pertanyaannya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dokter Sarwan atas tadi materinya dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau aku izin merangkum, jadi sebetulnya manajemen gula darah ini sangat penting gitu ya, karena kalau misalnya udah komplikasi, kalau misalnya udah kena beneran jadi sakit gitu, beneran diabetes terus komplikasi kemana mana itu udah susah gitu pengobatannya. Dia komplikasinya bisa sampai kena ke mata, bisa ke kaki juga, ke ekstremitas dan itu biaya perawatannya akan lebih mahal. Jadi sebelum kita nauzubillah gitu ya, beneran kita sakit diabetes, kita harus berusaha untuk mencegah penyakit tersebut dengan cara kita rajin monitoring gula darah sendiri, kemudian menjaga asupan makanan seimbang, kemudian rajin berolahraga dan juga menghindari merokok dan juga stres gitu. Baik mungkin sebelum kita tutup gitu ya, mungkin dari Dokter Sarwan apakah ada closing statement gitu Dok? Mungkin sepatah dua patah kata untuk teman-teman di sini. Hmm, apa ya? Mungkin saran-saran gitu Dok untuk menyemangati teman-teman di sini yang masih muda untuk menjaga gaya hidupnya gitu. Ya, kalau saran saya sih yang paling penting ya olahraga deh teman-teman ya, karena selain untuk menjaga gula darah bisa menurunkan berat badan juga, kemudian kurangin minum minuman yang mengandung pemanis tinggi kayak gitu ya, karena ini lagi banyaknya kasus diabetes karena minum minuman gitu ya, terutama anak-anak ya. Jadi teman-teman yang punya saudara-saudara anak-anak adik-adik gitu ya, diedukasi juga ya keluarga ya, jangan sering-sering dah ya, kalau bisa jangan dah beli-beli minuman-minuman manis yang instan-instan tuh yang di pinggir jalan kayak gitu gitu. Kecuali teman-teman bisa mengimbangi dengan aktivitas kayak gitu. Jadi gula darah yang teman-teman konsumsi bisa jadi energi lagi, bisa kepake gitu. Tapi kalau teman-teman udah mager, males gerak, tapi teman-teman manis, wah itu nggak lama deh diabetes. Masalahnya kalau diabetes tuh teman-teman puas-puas minum manis sekarang, rasanya nggak hari ini gitu. Tapi nanti di usia 30-40 udah terasa nggak enaknya kayak gitu. Gitu ya. Oke, baik Dok. Jadi perbanyak olahraga dan kurangi minuman manis ya teman-teman. Jangan dibalik. Iya. Jangan perbanyak minuman manis, kurangi olahraga. Jangan, oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dari Gula Bijak, akan ada penyerahan e-certificate yang akan dipandu oleh Kak Fakih Trisna selaku Vice Project Officer Gula Bijak. Silakan kepada Kak Fakih. Oke. Halo, selamat pagi dokter. Mungkin Selamat boleh next, pagi. dokter? Ya, dokter. Saya mewakili tim dari Gula Bijak secara simbolis mau menyerahkan sertifikat sebagai apresiasi kepada dokter selaku narasumber atau pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter dan juga Dompet Duafa tentunya atas waktu dan partnership-nya di kesempatan webinar hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan pagi ini bisa membawa manfaat bagi saya sendiri dan juga dokter dan juga teman-teman peserta lainnya. Boleh di next teman-teman operator dan tim dokumentasi minta tolong untuk dibantu dokumentasi. Baik, izin kepada dokter dan Kak Faki untuk memulai dokumentasinya. Saya hitung 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Mohon izin untuk melakukan dokumentasi kembali bersama seluruh peserta. Bagi yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam ya teman-teman. Heeh. Yuk teman-teman on cam yuk. Baik, terdapat 3 slide. Izin memulai untuk
dokumentasi. Untuk slide pertama, izin menghitung. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Lanjut, slide terakhir yaitu slide 3. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih dokter dan Kak Faki. Terima kasih dokter. Baik, Saya terima kembalikan kasih banyak. kepada Kak Wafa sebagai MC. Terima kasih dok. Oke, Sama-sama. terima Kasih kasih juga. banyak Faki dan juga Hani. Oke, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, kami sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Sarwan. Ini teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bikin story, mungkin ada yang mau bikin insight dari webinar hari ini, boleh banget selain tag IG Gula Bijak, boleh tag juga IG-nya Dokter Sarwan ya dok. Berarti boleh di follow juga ya dok IG-nya. Boleh, boleh. Saya Oke, IG saya ini ganti ya. Jadi eh yang yang terbaru yang itu tuh Sarwat 100% ya. oke. Ini IG terbaru teman-teman, jadi boleh diramein Instagramnya Dokter Sarwan gitu ya. Sekalian tag-tag story, biar nanti Dokter Sarwan story-nya ngalahin selebgram gitu kan, titik-titik banyak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Mungkin kalau dokter udah ada agenda lain setelah ini, dokter sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih banyak Oke. dok. Makasih teman-teman. Sehat selalu ya. Ya, Yo, terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana materi dari dokter Sarwan tadi teman-teman? Boleh mungkin ada yang mau testi di kolom chat apa yang teman-teman dapat dari materi hari ini? Oke, materinya sangat insightful, sangat bermanfaat. Oke, dari yang lain gimana nih materi hari ini? Mungkin ada yang jadi kayak, oh iya ya, aku harusnya berolahraga lebih sering lagi gitu. Harusnya olahraga 150 menit seminggu, aku selama ini kayak baru 10 menit. Gitu, olahraganya dari jalan dari kamar ke pagar doang gitu. Oke, seru, insightful, keren. Luar biasa, mantap, dapat wawasan baru, dapat ilmu baru. Oke, amazing bingits nggak tuh? OTW olahraga, bagus. Bagus, kita semua harus berolahraga. Dapat ilmu baru selain dapat dari buku aja. Oke, harus olahraga sering lagi dan menambah wawasan buat penelitian saya. Oh, oke. Jadi Kak Anugrah ini ternyata sedang melakukan penelitian ya. Baru tahu kalau olahraga tuh ada jatahnya berapa menit. Iya, sama, baru tahu juga. Jadi ternyata makanan kita tuh ada jatahnya juga ya guys. Tadi karbohidrat harusnya berapa persen dari asupan makanan harian. Terus olahraga harusnya selama seminggu berapa menit. Tidur harusnya sehari berapa jam gitu. Kita baru tahu juga ya, hari ini kita sama-sama belajar. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini beneran bisa kita terapkan supaya kita bisa menjadi anak muda yang sehat gitu. Bisa menjadi wise people. Oke, mungkin boleh minta tolong ke operator untuk di-share screen lagi. Oke, baik. Nah, karena tadi kita udah banyak belajar ya, teman-teman. Tadi teman-teman udah bilang juga di kolom chat kalau hari ini kita udah belajar banyak. Jadi ini sebetulnya pertanda bahwa kita sebetulnya udah masuk ke penghujung acara gitu. Tapi sebelum itu, aku mau minta tolong ke teman-teman semua untuk mengisi survei kepuasan atau Customer Satisfaction Index dari webinar hari ini. Ini bisa di-scan QR code-nya atau bisa juga diklik link yang ada di kolom chat. Jadi pengisian survei kepuasan ini sifatnya wajib gitu ya, karena kalau misalnya teman-teman mau dapat sertifikat, kita akan membuat sertifikatnya dari data yang kita dapatkan di link berikut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapat sertifikatnya, jangan lupa untuk diisi si form survei kepuasannya ini. Mungkin kita tunggu 5 menit kali ya, 5 menit kita isi sampai jam 10.54. Atau kalau misalnya teman-teman sekarang lagi nggak available nih, lagi repot, kita akan tetap buka formnya sampai pukul 12.00 nanti gitu. Jadi jangan lupa diisi. Dan khusus untuk teman-teman Gula Bijak Ambassador, survei kepuasan ini juga sekaligus dengan post testnya, gitu kan? Kita biasa ada post test ya teman-teman. Jadi ini ada sekalian post testnya di survei berikut gitu. Jadi jangan lupa untuk diisi juga dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita tunggu 5 menit ya teman-teman sampai jam 10.54, lalu kemudian kita akan kembali lagi.
sendiri abis ini. Ini masih akan kita buka sampai pukul 12.00. Oke, mungkin boleh next slide dulu, operator. Oke, tadi teman-teman udah dengar juga ya dari Dokter Sarwan kalau misalnya kita udah kena diabetes, itu tuh obatnya banyak gitu. Ada obat yang dikonsumsi setiap hari, ada juga obat yang disuntik gitu ya, namanya insulin. Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat kita yang mereka nggak bisa untuk afford obat-obatan tersebut gitu. Karena mungkin untuk mereka obat-obatan tersebut tergolong dalam kategori mahal gitu. Atau mungkin itu mereka cukupnya cuma untuk membeli kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya udah kena diabetes, susah gitu mereka untuk berobat gitu ya. Nah, untungnya di Indonesia ini masih ada satu yayasan yang peduli dengan masyarakat-masyarakat tersebut gitu yang nggak bisa afford obat-obatan untuk diabetes, yaitu Dompet Duafa. Saat ini Dompet Duafa sedang ada campaign bersama dengan Gula Bijak. Jadi kita lagi sama-sama open donasi nih bareng Dompet Duafa dan Gula Bijak. Kita open donasi untuk teman-teman yang mau membantu orang-orang yang udah terkena diabetes gitu untuk membeli obat-obatan tersebut gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau berdonasi, mau berinfak, mau bersedekah hari ini, silakan boleh banget di-scan QR code-nya Dompet Duafa ini gitu. Atau kalau misal, Kak, kayaknya uang jajan aku belum turun hari ini gitu. Mungkin boleh di-screenshot dulu, disimpan QR code-nya atau teman-teman bisa lihat juga di Instagram-nya Gula Bijak gitu ya. Jadi mari kita sama-sama berdonasi di campaign Dompet Duafa dan juga Gula Bijak ini untuk membantu masyarakat Indonesia yang masih kesusahan untuk menangani diabetes. Oke, mungkin boleh di-next lagi operator slide-nya. Iya, alhamdulillah hari ini kita udah seru-seruan bareng gitu ya. Tadi pagi kita udah main Kahoot, kita udah dapet 3 juara Kahoot, terus kita udah belajar banyak juga tadi bersama Dokter Sarwan, yang artinya kita sudah berada di penghujung acara banget gitu ya. Nah, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada tadi sekitar 50-an orang yang join webinar hari ini. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah aktif selama sesi webinar ini. Semoga ada banyak ilmu dan ada banyak manfaat yang teman-teman dapetin dari sesi webinar hari ini. Dan untuk teman-teman Gula Bijak Ambassador, semoga webinar kita hari ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk teman-teman menyuarakan lagi pentingnya bijak konsumsi gula dan mencegah diabetes sejak usia muda. Aku sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan Gula Bijak berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi